Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Jokowi siap tunjukkan ijazah menurut versinya si asli dengan satu syarat. Apa syaratnya, Wi? Ya, di pengadilan. Ya, kata-kata ini diulang kembali berkali-kali, dan proses yang terjadi di pengadilan, baik yang terjadi di Solo maupun yang terjadi di Jogja, di Jakarta, ijazah itu tidak pernah muncul. Loh, kenapa nggak bisa dan nggak pernah muncul? Ya, karena syaratnya yang ada di pengadilan itu, yang hadir itu adalah penjilat semua. Ya, beraninya Jokowi itu menunjukkan ijazah asli menurut versinya Jokowi kalau di hadapan penjilatnya. Itu mengapa ada lawyer datang dan katanya sudah pernah melihat ijazah aslinya Jokowi, karena dia penjilat. Ada orang warga biasa ditunjukin ke ijazah Jokowi, iya memang ijazah asli. Loh, kenapa begitu? Karena penjilat, ya kan? Ada wartawan dilarang bawa HP, ya, ditunjukin Jokowi. Tidak harus di pengadilan. Yang penting itu syaratnya adalah penjilat, ya. Nanti pulang dikasih amplop, mau dikasih jabatan, dipromosikan, nggak jadi dipecat karena sebetulnya hakim atau jaksanya itu dulu maling ketahuan, ya, sudah dibeberkan, kamu kalau nggak bela, kamu saya pecat loh, ya. Hakimnya Tom Lembong di Borgol, pemirsa, karena jadi maling. Hakimnya yang memutusin KM 50 Suhada itu juga jadi maling. Jadi banyak hakim jadi maling. Jadi ini memang negara hancur-hancuran, pemirsa. Ya, bagaimana bisa tim screening untuk hakim, ya, tidak bisa mengecek moralitas orang-orang yang dicalonkan untuk menjadi hakim. Loh, kenapa begitu? Ya, kemungkinan yang ngetes, yang dites, sistem ini semua maling. Banyaklah yang jadi maling. Jadi seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya di pengadilan seperti janjinya bahwa dia itu akan menunjukkan ijazah aslinya, tapi di situ misalnya ada Egy Sujana, ada Rizwan Sianipar, ada Tifa, ada Roy Suryo, ya nggak berani dia menunjukkan. Walaupun duitnya triliunan nggak ketulungan, Jokowi di hadapan Rizwan Sianipar nggak berkutik, nggak berani. Walaupun yang di belakangnya polisi dan lain sebagainya. Memang bisa apa coba? Ya, inilah kadang-kadang ketika orang itu secara ekonomi sudah mandiri, punya integritas intelektual, punya nyali, dan siap menghadapi resiko, yang ditakuti oleh Jokowi ya model-model orang kayak begini. Kalau hanya gelar akademik tinggi, sekedar rektor, tapi rakus terhadap dunia, ya, pernah maling, pernah nipu ke nasabah menggunakan duitnya untuk main saham, yaitu hanya akan diinjak-injak oleh Jokowi. Kepalanya yang diinjak-injak itu, ya. Ya, di sini pemirsa, jadi walaupun Jokowi itu siap menunjukkan ijazahnya, ya namanya ijazah loh ya. Banyak orang tuh menunjukkan ijazahnya itu nggak usah bayar, langsung diupload gitu. Kenapa bisa begitu? Karena yang diupload itu ijazah asli. Nah, sekali Jokowi berani mengupload ijazah, langsung kena borgol dia. Karena palsu. Itu mengapa tarik ulurnya dengan berbagai syarat, dan syarat dipenuhi, ya, tetapi ada syarat yang hanya khusus permintaan dia. Audensinya harus penjilat semua. Tidak boleh orang-orang yang independen. Saya kira seperti itu, pemirsa. Ini Jokowi sekali lagi menegaskan kesiapannya untuk menunjukkan ijazah aslinya di pengadilan. Ini untuk menepis segala tudingan pemalsuan. Jokowi mengaku sama sekali tidak gentar menghadapi keterangan dari Roy Suryo yang bersikeras menyatakan ijazahnya itu palsu. Sekarang ya pengertiannya asli itu asli buatan mana, kan begitu, Wi? Ya, Roy Suryo juga perlu melihat juga yang dimaksud asli itu asli buatan mana. Jokowi mengatakan ijazahnya saya itu asli.
kemudian tunjuk payman, man, ijazah saya asli nggak, man? Kan saya ordernya dulu mintanya yang asli, gitu. Iya Pak, asli. Aslinya dari mana? Dari Pasar Pramuka. Ya bener, Jokowi ijazahnya asli dari Pasar Pramuka. Tapi kalau dikatakan bahwa ijazahnya itu asli UGM, itulah masalahnya. Jokowi nggak pernah kuliah di UGM. Ya, koran yang menerbitkan tentang kelulusan si Penmaru zaman itu tahun 1980 tidak ada nama Jokowi. Ya, semuanya keliru yang dibuat alibi Jokowi itu. Tetapi kalau di asli dari dari Pasar Pramuka, iya benar. Titik masalahnya adalah Jokowi ngaku bukan dari Universitas Pasar Pramuka Pojok, ya P3, ya, tetapi ngakunya dari Gajah Mada. Katanya nggak keren kalau nggak Gajah Mada. Ngerti juga rupanya, ya, nggak keren kalau nggak Gajah Mada. Disinilah masalahnya, ya. Pramuka minta stempel Gajah Mada. Ini yang menjadi malapetaka ya bagi Jokowi. Sekalipun polisi itu jumlahnya sampai 1,5 juta orang, tetapi kalau tidak bisa menunjukkan ijazah asli, mereka geleng-geleng kepala sendiri, pusing untuk membela itu. Apalagi kalau sekedar kiai-kiai NU seperti Ulil Absar, kemudian Yahya, kemudian Kiai Yakut, yang gagah perkasa itu tapi tidak berani menghadapi pengadilan, bukan pengadilan sih, dengar pendapat dengan DPR gitu, membela, jasanya asli Jokowi kok. Nggak ada artinya semua. Karena mereka semua bukan ahli digital forensik, ya, atau penguji radiokarbon, atau berbagai perangkat verifikasi untuk menunjukkan keaslian kertas, tinta, dan apalagi track record dari manusianya benar-benar sekolah atau kuliah di situ apa enggak. Jadi kalau Jokowi itu berjanji, biasanya orang munafik kalau berjanji pasti mengingkari. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.